Ngukur komponen tanpa dilepas dari PCB. Bisa nggak ya? Oke, istiqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh karo Kia Service elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengukur komponen tanpa dicopot. Dalam pembahasan kali ini, komponen yang akan kita bahas dikelompokkan menjadi dua, yaitu komponen pasif dan aktif. Komponen aktif seperti transistor, dioda, sedangkan komponen pasifnya resistor, elko, kapasitor mungkin. Oke, langsung saja ke langkahnya. Cara mengukur komponen tanpa dilepas dari PCB. Oke, langsung ke triknya. Oke, ini sudah ada mesin TV Cina ya bos ya. Langkah-langkahnya tetap ada langkahnya ini bos. Pastikan untuk elko tegangan tinggi, elko yang masih menyimpan tegangan tinggi, berkemungkinan menyimpan tegangan tinggi, seperti elko 400 volt bagian regulator seperti ini. Terus elko 250 volt bagian drive RGB. Mungkin kalau di sama saja, misalnya kita punya regulator seperti ini, ya pasti ada elko tegangan tinggi, elko regulatornya ini. Oke, pastikan dulu tidak menyimpan sisa tegangan, karena elko besar seperti ini biasanya menyimpan tegangan. Untuk memastikannya, kita buang tegangan dengan menggunakan solder seperti ini ya bos ya. Bisa dengan solder, dengan lampu dop, seadanya alat lah, pakai resistor pun bisa. Oke, kita buang dulu, pastikan dulu. Nah, seperti ini. Usahakan terbuang semua. Trik ini bisa dijalankan untuk semua unit yang sudah tidak menyimpan tegangan. Intinya seperti itu. Misalnya, ukur transistor ini, regulator, sedangkan 400 volt masih kesimpan di sini, masih sisa berapa volt. Dan nanti kalau langsung diukur, testernya yang jebol. Soalnya kita umumnya mengukur komponen elektronik itu menggunakan untuk pengukuran ohm. Pastikan dulu multitester ke ohm. Enaknya kali 100. Soalnya apa? Kalau untuk kali 100 itu bisa mendeteksi apakah komponen itu bocor atau tidak, atau lemah atau tidak. Kalau kali 10 kali 1 biasanya dia tidak bisa mendetek hambatan yang begitu besar. Oh iya, satu lagi. Usahakan kita mengenali dulu komponen yang kita ukur itu, misalnya transistor, itu berjenis NPN atau PNP. Nanti hubungannya adalah penggunaan probe ini bos. Probe ini yang menjadi basisnya itu yang mana, yang diemnya itu yang mana. Nih testernya, kita menggunakan yang analog dulu. Untuk berjenis NPN, nah ini NPN nih, probe hitam probe hitam tester ini diarahkan ke kaki kolektor atau kaki 2, kaki tengah. Nah seperti ini, ke kaki. Sedangkan yang merahnya, yang hitamnya ini diem ya bos ya, jangan dipindah-pindah dulu. Yang hitamnya ini jangan dipindah-pindah dulu. Lalu kita arahkan yang merahnya ini ke kaki basis dan emitter. Kita perhatikan testernya menunjukkan angka atau tidak. Seharusnya kalau dia normal, dia tidak menunjukkan angka sama sekali. Walaupun menunjukkan angka, dia kembali lagi ke 0. Nah seperti itu. Ini berarti transistornya masih layak pakai. Nah itu untuk NPN. Lah, terus bagaimana kalau kita nemu transistor PNP? Tinggal kita balik saja probe-nya. Oke.
probe merah ke kolektor kalau untuk PNP, dan probe hitamnya yang dipindah-pindah seperti ini. Nah, ini menunjukkan resistansi nilai tertentu ya bos ya. Ini bisa kita lanjutkan pengukuran lebih dalam atau juga tidak, tergantung sifat komponen di sini, komponen di basis dan emitornya. Nah, ini yang terukur ini, kenapa saya bilang tadi kan seharusnya tidak menunjukkan nilai angka sama sekali seperti ini, atau kembali lagi ke nol. Nah, seperti itu. Lalu mengapa yang ini tetap menunjuk dan tidak kembali lagi ke nol? Nah, ini karena kita mengukur resistor yang di sini. Sama saja kita mengukur resistor yang di sini. Jadi intinya ini transistor juga masih bagus karena nilai yang terukur adalah masih ambang nilai resistor yang terhubung sama kaki basis dan emitor. Kecuali kalau kita mengukur kayak gini, ternyata hasilnya sampai ke 0 atau setengah ini, nah itu perlu dicurigai lebih lanjut itu. Sama halnya misalnya kita mengukur TR horizontal. TR horizontal ini ya. TR horizontal cara ngukurnya gimana cepatnya? Ya sama saja bos. Kalau dia masih bagus, kalah 100 pun multitester, kita ukur probe hitam. Ini kan berjenis NPN juga sih, NPN juga ya bos ya. Transistor horizontal berjenis NPN. Ragilem autofocus ala tele. Nah, sama saja bos, seperti tadi kita mengukur TR regulator. Walaupun nunjuk sebentar, dia akan ada pengosongan kembali. Seharusnya seperti itu. Maksudnya TR ini tidak perlu dicurigai. Intinya TR ini masih dalam kondisi baik. Oke. Lalu bagaimana jika TR ini putus? Nah, menunjukkan suatu nilai yang sedikit berdekatan dan sifatnya seperti itu, seperti sudah dilepas. Oke. Ini bisa dikatakan transistor ini normal. Oke, itu trik cepatnya untuk transistor. Untuk dioda. Dioda sama saja. Dioda putus berarti nggak nunjuk. Kalau dioda konslet, diukur bolak-balik nunjuk. Nah gitu. Sama saja seperti itu. Nah, ini dioda DP+. Langsung saja kita ukur seperti ini. Kalau dia short, mentok misalnya. Oke. Nah, ini di bias maju, berarti dia menunjuk, bagus. Menunjukkan nilai. Sedangkan jika di bias mundur itu maksudnya dibalik probe-nya. Probe-nya kita balik, dia tidak menunjukkan nilai. Walaupun menunjukkan hanya sedikit, itu normal karena ada impedansi komponen lain. Kalau dibolak-balik sama, itu kemungkinan diodanya sedikit short. Untuk dioda ya bos ya, kalau mengukur dioda di bagian regulator seperti ini, kalau dia short, dia nggak akan menunjukkan nilai pengosongan kapasitor seperti ini. Nah, itu ada menunjukkan nilai pengosongan kapasitor. Sedangkan sisa dari, nah itu menunjukkan nilai pengosongan kapasitor. Berarti dioda normal, elko juga normal. Sedangkan sisa hambatan ini adalah nilai resistansi komponen di depannya atau beban, nilai beban komponen dioda ini. Nilai beban ke depannya ini apakah untuk audio
Karena masing-masing beban beda-beda. Beda nilai impedansinya. Lalu bagaimana jika kita menggunakan tester digital seperti ini? Jawabannya sama saja, bisa. Mengukur komponen di PCB tanpa dicopot. Oke, kita arahkan dulu ke dioda ya bos ya. Karena kita konsen ke dioda dan transistor. Oke. Kalau untuk tester digital tinggal kebalikannya sama tester analog. Kalau tadi yang diam adalah yang hitam untuk TR-NPN, sekarang yang diem adalah probe merah. Seharusnya tidak menunjukkan angka juga kalau dia transistornya masih normal. Oke, walaupun menunjukkan angka, dia kembali lagi ke 0. Oke, seperti itu ya bos ya. Lalu bagaimana dengan dioda? Sama saja. Dioda pun sama. Oke. Seharusnya dia tidak menunjukkan nilai yang sampai 0 gitu, tidak. Ada nilai hambatan tertentu lah. Nah, ini. Lalu bagaimana dengan TR horizontal? Sama saja. Yang diam adalah yang merah. Nah kan, walaupun menunjukkan angka, kalau dia normal dia tetap ke 0. Lalu bagaimana mengukur dia putus atau enggak? Seperti transistor tersebut kita copot, langsung saja kita ukur. Nah, menunjukkan nilai. Ini berarti tidak putus. 524 antara basis emitor, basis kolektor 486, ya itu betul, berarti itu normal. Lalu bagaimana untuk TR PNP? Sama saja, berarti yang diem itu adalah probe hitam di kaki kolektor. Nah, tidak menunjukkan nilai sama sekali untuk TR PNP, berarti dia normal. Nah, seperti itu saja biasanya sudah terdetek. Kalau dia memang transistor bermasalah, dia itu menunjukkan nilai berapa gitu. Oke, tadi itu sekilas bagaimana trik cepatnya mengukur transistor dan dioda tanpa dilepas. Untuk resistor dan elko kapasitor memiliki trik tersendiri karena itu termasuknya ke komponen pasif. Jadi nanti lain waktu saya bahas kembali untuk bagaimana cara mengukur resistor, elko mungkin tanpa dilepas juga bisa. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.